Ramadan selalu hadir membawa cahaya, bukan hanya dalam doa dan ibadah, tetapi juga dalam kebersamaan dan kreativitas. Di Kabupaten Tabalong, semangat itu terasa begitu hangat yang diwujudkan dalam gelaran Salam Ramadan 2. Sebuah perhelatan seni yang memadukan nilai religi dan budaya dalam satu panggung kebersamaan. Inilah wujud bahwa bulan suci bukan penghalang untuk berkarya, melainkan momentum untuk menebar inspirasi dan menjalin silaturahmi. Di tahun kedua pelaksanaan, Salam Ramadan ini menjadi ruang ekspresi bagi para pelajar, komunitas, dan sanggar seni untuk menampilkan bakat terbaik mereka. Dari musikalisasi puisi, tarian, teatrikal, hingga madihin, semuanya menyatu dalam harmoni. Salam Ramadan merupakan singkatan dari Sastra Langit Malam Ramadan, yaitu agenda sastra yang diinisiasi oleh pegiat seni dan sastra yang tergabung dalam Sanggar Langit Tabalong asuhan Bunda Lilis Marta Diana. Event Salam Ramadan ini adalah event yang isinya itu menggambarkan satu kegiatan bagaimana kita dapat melahirkan nilai-nilai sastra. Dalam hal ini bukan cuma puisi ya, tetapi juga sastra, nilai sastra lainnya, sehingga Salam Ramadan ini dapat membuat kita akhirnya berkumpul, tidak cuma berkumpul dalam komunitas kita sendiri di Sanggar Langit, tetapi juga dari kawan-kawan yang ada di luar, termasuk kabupaten kota Banua 6, se-Kalimantan Selatan bahkan. Nah, jadi sebagaimana tadi kita saksikan bersama bahwa ketika yang tampil di hadapan kita itu tidak cuma dari Kabupaten Tabalong, tetapi juga ada dari Balangan, bahkan dari Banjarbaru, Amuntai, Barabai, dan seterusnya. Demikian juga budayawannya, demikian juga sastrawan perorangannya. Latar belakang Salam Ramadan ini, ketika kami berkumpul sesama sastrawan yang ada di Tabalong, dan itu terjadi pada saat bulan Ramadan. Tiba-tiba timbul inisiasi kita untuk tidak sekedar menerjemahkan, menginterpretasikan makna bulan Ramadan itu, tetapi akhirnya ini kita wujudkan dalam bentuk sublimasi sastra lewat penulisan puisi, kemudian juga tampilan puisi, membuat buku puisi ya, dan demikian juga dengan hal-hal lainnya yang terkait dengan makna puisi itu sendiri. Jadi apapun bentuk yang kita terjemahkan terhadap puisi itu dapat ditampilkan dalam berbagai warna. Seperti kita saksikan tadi, kolaborasi puisi dengan lagu, musikalisasi puisi ya, kemudian kolaborasi puisi dengan tari ya, kemudian lagi monolog ya, kemudian lagi pergelaran sastranya dan lain-lain. Itu terwujud di dalam awal pembicaraan ketika kita sama-sama memaknai Ramadan ini agar tidak cuma melaksanakan puasa, ibadahnya, tetapi juga pendalaman terhadap seninya. Bahwa seni itu ternyata juga bernilai Islami. Tentu saja event yang pertama di 2025 itu berbeda dengan event yang kedua di 2026. Sekalipun di 2025 kita juga disupport oleh Dinas Pendidikan. Tapi tahun ini
sudah wah dan luar biasa. Karena tidak cuma dalam hal penampilan kita dibantu, tetapi juga dalam hal panggung yang spektakuler ya, yang kiri kanannya bersayap, dan ini membuat kita menjadi merasa bangga ketika ini disaksikan oleh kawan-kawan seniman, sastrawan, budayawan dari luar daerah Kabupaten Tabalong. Salam Ramadan 2 kali ini bertema Ramadan dipeluk, langit yang bersujud, bukan sekedar panggung hiburan. Kegiatan ini juga sebagai ruang berekspresi, khususnya bagi generasi muda dalam membangun mental dan kepercayaan diri tampil di hadapan banyak orang. Baik, pada malam ini luar biasa kami melihat pesertanya sangat banyak, antusias dari masyarakat, pelajar. Insya Allah Dinas Pendidikan tahun depan akan menganggarkan, mudah-mudahan perayaan acara malam seperti ini, Salam Ramadan ini akan lebih meriah dan lebih baik. Ya, baik, Salam Ramadan yang dilaksanakan berkenaan dengan pentas dari seni dan budaya dari pelajar Sanggar Seni, bukan hanya dari Tabalong, tapi juga dari beberapa kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Ini dampaknya adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengeksplor diri dalam bidang seni. Sehingga dengan seni itu bisa berbuat dengan hal-hal yang lebih positif. Ini kolaborasi sangat diperlukan, bukan hanya dari Dinas Pendidikan, juga pemerintah Kabupaten Tabalong, tapi juga dari Sanggar, kemudian dari para pelajar. Karena pada dasarnya Dinas Pendidikan selalu menganggarkan ada seniman masuk sekolah, kemudian juga kita selalu secara rutin memberikan semacam anggaran untuk pelatihan dari para sanggar-sanggar yang ada di Kabupaten Tabalong. Pada kesempatan ini, pertama ini membuktikan bahwa kita Kabupaten Tabalong bisa menyelenggarakan acara yang seakbar ini, yang melibatkan beberapa pelajar, kemudian dari beberapa sanggar, bahkan juga dari pihak masyarakat lainnya, yang mana kita nantinya akan mencoba nantinya di tahun-tahun yang akan datang akan pelaksanaan. Sahabat Warna, setelah ini kita akan melihat berbagai tampilan menarik yang dibawakan peserta dari Salam Ramadan 2. Jangan kemana-mana. Bagi para peserta, panggung ini adalah pengalaman, tempat belajar, membangun kepercayaan diri, serta tempat menyampaikan pesan kebaikan melalui seni dan sastra. Dalam pagelaran tersebut, ada 16 peserta yang tampil, dan tiap peserta diberikan waktu maksimal 10 menit untuk menghibur para undangan yang hadir. Ya, Sanggar Langit ada tampil. Yang pertama tadi di pembukaan. Itu yang tampilkan tadi tarian anak. Tarian anak-anak. Kebetulan kami di Sanggar Langit ini selain ada tarian, ada olah vokal teater, kemudian sastra tutur, public speaking, dan lain sebagainya, itu lengkap di Sanggar Langit. Jadi tarian anak-anak yang kami munculkan tampilan di awal. Ya, dan kegiatan ini kami merasa bersyukur sekali. Selain kita sebagai seniman, pegiat sastra, penyair juga bisa berkumpul
ya, bisa berkumpul, kemudian sehingga terpikir dari kami alangkah baiknya juga selain bisa dikumpul lewat pagelaran langsung di sini, lewat tulisan para sastrawan, yaitu kita membuat buku antologi. Selain kegiatan pentas seni dan sastra, Gusti Indra Setiawan juga meluncing buku antologi puisi berjudul Langit yang Bersujud. Buku tersebut berisikan kumpulan puisi yang bersumber dari berbagai penulis yang memuat tema Ramadan dan reflektif kitab suci Al-Quran. Kita beri judul Langit yang Bersujud. Jadi di sana kita membuat reflektif yang pertama nih, buku ini reflektif Al-Quran. Jadi para penulis itu kan diberi kesempatan untuk membuat puisi tapi bertema masalah Ramadan, reflektif Al-Quran. Jadi terserah dari mengambil dari surah-surah apa yang ada di dalam Al-Quran, nah baru ditulis oleh para penulis penyair yang ada di Kalimantan. Karena di Palangkaraya juga ada yang ikut menulis, Kalimantan Tengah juga, Kalimantan Timur juga ada. Jadi Kalimantan lah kita buat. Kurang lebih kita mengumpulkan itu kurang lebih 3 bulanan. Ya, kurang lebih 3 bulanan. Kumpul para penyair yang ada di Kalimantan, tapi khususnya yang paling banyak penulis adalah di Kalimantan Selatan. Sehingga alhamdulillah malam ini berbarengan dengan acara Salam Ramadan kedua, buku itu bisa kita launchingkan. Harapan kami adalah, sebelumnya kami terima kasih juga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mensupport kegiatan ini, yang memberikan dukungan sepenuhnya sehingga terlaksananya kegiatan Salam Ramadan ini. Dan kami juga berharap mudah-mudahan ini merupakan event terus-menerus, event tahunan lah istilahnya di awal bulan Ramadan. Selain peserta dari Tabalong, Salam Ramadan kedua ini juga melibatkan peserta dari luar daerah di Kalimantan Selatan, yaitu dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tanah Laut, Kota Banjarbaru, dan Banjarmasin. Kami mewakili kawan-kawan dari Banjarbaru, terutamanya dari komunitas Rumah Kreatif Banjarbaru. Dalam hal ini membawakan petilan naskah Arwah-Arwah karya Yebet. Dan naskah ini sebenarnya tidak utuh, pemenggalan-pemenggalan. Kalau fullnya lebih dari 30 menitan. Ya, jadi tanggapan pada acara pada hari ini alhamdulillah sukses dan kami menunggu undangan berikutnya. Pada naskah Arwah-Arwah ini terdapat 2 tokoh orang tua dan tokoh pemuda. Pemuda ini anak dari orang tua. Di sana terjadi perebutan harta, ketidakpercayaan anak terhadap orang tua, dan orang tua tidak percaya terhadap anak. Jadi perebutan cerita-cerita masa lalu gitu. Jadi ini petilan dari naskah. Jadi kada utuh dari naskah utuh seluruhnya. Jadi diambil perbagiannya saja. Harapannya pada acara ini positif, bagus, bisa mengundang kawan-kawan dari berbagai, tidak cuma dari sastra saja ya, tapi dari komunitas teater, tari, dan lain sebagainya. Mungkin malam ini kita mewakili Banjarbaru. Ada baiknya lagi kawan-kawan dari kabupaten lain pun juga ada yang diundang. Mungkin itu untuk kedepannya.
tidak hanya memberikan berbagai penampilan seni dan sastra. Rangkaian acara Salam Ramadan 2 dimulai dari pagi hari dengan lomba baca puisi SMP SMA se-Banua Anak. Lalu puncaknya dilanjutkan di malam hari setelah sholat tarawih dengan diisi penampilan seni, dialog sastra, kemah sastra, dan ditutup dengan penyalaan api unggun dan sahur bersama. Orang ya, dan sebagian dari mereka yang tinggal ini akan terus mengikuti kegiatan api unggun, di mana api unggun ini memaknai tentang renungan sastra ya. Kalau dalam Hari Pahlawan 17 Agustus mungkin renungan suci, ini adalah renungan sastra ya, di mana kita akan menyatukan diri kita, kebersamaan kita lebih jauh dan lebih dalam lagi. Nah, kemudian lagi bahwa Salam Ramadan ini juga menggambarkan sebuah bahwa kesatuan kita itu terwujud lewat kemah sastra. Makanya ada lomba baca puisi yang kita laksanakan pagi tadi ya, hingga siang. Kemudian ada buka bersama, sholat berjamaah bersama, kemudian sahur bersama, dan kemah bersama. Nah, itu. Ya, jadi kemah sastra namanya. Kegiatan seni yang dilaksanakan oleh Sanggar Langit itu berjalan seperti rutinitas ya. Jadi dari hari Minggu sampai dengan hari Senin berikutnya itu sudah terjadwal. Tidak cuma tari, tidak cuma olah vokal nyanyi, olah vokal khusus ya, tapi juga ada kelas-kelas lainnya, kelas public speaking, kelas belajar musik, apakah itu musik modern, musik tradisional, bahkan juga sampai kepada seni Islami. Harapan kami untuk Salam Ramadan ini kedepannya tidak cuma nanti melahirkan generasi yang bisa memanfaatkan ruang dan waktu untuk berkreativitas ya, tetapi juga memberi manfaat kepada penyokong dana yang memberi support, dalam hal ini Dinas Pendidikan, agar aset ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi pengembangan daerah ke depan ya. Seperti misalnya dalam melakukan penelitian cagar budaya. Nah, dari penulis-penulis yang bagus, ini diharapkan mereka dapat membuat satu momen kebersamaan lagi agar cagar budaya itu tidak hanya ada gambarnya, fotonya, tapi juga diterjemahkan dengan sejarahnya, riwayatnya, dan ini digali oleh penulis melalui penelitian. Tuh. Ya, seperti misalnya kita dapat gambarkan ada sebuah tari ya. Tari itu dari satu desa misalnya, kita lihat ada tari topeng, kemudian tari menyampir buaya ya. Itu kita gali sehingga menjadikan sebuah riwayat yang memang betul-betul asal mulanya dari nenek moyang kita. Di Tabalong, Ramadan tidak hanya dirayakan dengan ibadah, tetapi juga dengan karya. Salam Ramadan 2 menjadi bukti bahwa seni mampu mempererat kebersamaan dan menumbuhkan generasi yang kreatif serta berkarakter. Sampai jumpa sahabat di episode Warna selanjutnya.